bagi mengembalikan kembali kekuatan umat Islam di seluruh rantau Nusantara. Kita dalam ISMA ni, kita mempunyai beberapa gagasan dan projek dengan tujuan untuk mengembalikan balik kekuatan. Kan yang mengusahakan pertama tuh etnis Melayu kan seperti itu. Ini juga perlu dipertanyakan juga yo. Aneh ini. Ini sebuah wacana yang cukup aneh, tapi ya kita jawab santai saja kawan. Kita santai saja menjawabnya. Ini atau lucu-lucuan atau bagaimana, tapi kita jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha watosna daramang piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare ta? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa runganan? Nu apa kariba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baikkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kan? Baik, hari ini cuacanya dingin, mendung. Kita akan membahas sebuah berita yang panas. Baik kan ya? Kita membahas sebuah berita. Masih relevankah apa yang diwacanakan ini? Kan hanya wacana, jadi kita jawab juga wacananya ya. Kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaksi. Islam dan negara Islam Nusantara dilihat kian berpecah belah mengikut sempadan ideologi dan geografik masing-masing. Namun pada ketika dahulu mereka antara yang gah dipayungi oleh kekuatan serta kedaulatan. Melihat kepada itu, Ikatan Muslimin Malaysia menganjurkan satu sesi wacana kesatuan umat Islam serantau yang disertai oleh para pemikir akademik dari seluruh negara termasuk Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Pengarah Wacana Kesatuan Umat Islam Serantau Muhammad Nur Azib Asmangi memaklumkan ia antara satu bentuk inisiatif mahupun projek terkini yang dikendalikan oleh Ikatan Muslimin Malaysia ISMA bagi mengembalikan kembali kekuatan umat Islam di seluruh rantau Nusantara. Kita dalam ISMA ni, kita mempunyai beberapa gagasan dan projek dengan tujuan untuk mengembalikan balik kekuatan umat Islam di rantau ini, khususnya yang ditonggak oleh orang-orang Melayu lah. Jadi slogan ataupun wacana ini kita buat balik ataupun kita kumpulkan dengan mengumpulkan banyak aktivis-aktivis atau tokoh-tokoh masyarakat daripada pelbagai latar belakang negara-negara yang terpilih untuk kita bincang balik, termasuklah pakar-pakar sejarah tempatan. Adakah gagasan Melayu Raya ini, dulu hanyalah retorik ataupun sebenarnya satu keperluan untuk umat Islam Melayu sendiri ini kembali bangkit semula? Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi kedua Wacana Kesatuan Umat Islam Serantau Anjuran Gerakan Islam Ikatan Muslimin Malaysia ISMA di Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM hari ini. Antara pembahas-pembahas dari rantau Nusantara yang hadir adalah Dr. Muhammad Hadi Muhammad Melayung dari Brunei, Dr. Ma Tan Hang Hong atau Basiron Muhammad dari Vietnam. Pada sesi kedua pembentangan, wacana disertai oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid dari Singapura dan Profesor Emeritus Dato' Dr. Wan Hashim Wantih dari Malaysia. Ujar Azib, terdapat 3 topik perbincangan dalam wacana berkenaan iaitu penjajahan alam Melayu dan kesannya, idea kesatuan di era penjajahan, satu analisa dan kritikan, serta forum jalan menuju kepada kesatuan serantau. Pada sebelah petang forum pula disertai barisan panel seperti Asisten Profesor Dr. Ahmad Omar Chapakia dari Thailand, Dr. Ma'at Ahmad dari Kemboja, Dr. Muhammad Zaituni dari Indonesia. Forum diakhiri dengan ucapan Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni selaku perunding kanan hubungan antarabangsa ISMA. Jadi sudah kita perhatikan sebuah wacana, karena dia hanya sekedar wacana ya kita jawab dengan wacana kan itu toh. Kita tanggapi seminar dia. Yang pertama kita garis bawahi ini wacana yang diusulkan atau dimotori, bahasa Indonesianya dimotori oleh ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia, seperti itu kawan. Dari awal pertama narasinya kan
Islam, negara Islam Nusantara. Pertanyaannya, kita akan menggarisbawahi beberapa hal ya. Yang pertama ini negara Islam Nusantara. Kita tidak tahu ya, ini maksudnya apa ya? Apakah ini mengupas dulu-dulunya? Apakah dulu istilahnya Nusantara ini ada sebuah kekuatan istilahnya negara Kesultanan Islam yang menguasai secara keseluruhan gitu. Seperti yang terjadi di zaman Hindu-Buddha. Kalau zaman Hindu-Buddha kan jelas ada toh, Majapahit itu menguasai Nusantara dari Pahang segala macam sampai mana-mana gitu. Tapi kalau dari Kesultanan Islam itu sepertinya kok tidak ada yang menguasai secara keseluruhan. Tidak ada gitu kan. Terus di tengah-tengahnya kalau umpamanya ini dikaitkan dengan sebutan dulu sebelum merdeka itu kan ada sebuah perjuangan yang namanya Melayu Raya atau Indonesia Raya dulu kan gitu zaman Pak Soekarno ya. Itu juga tidak masuk. Kenapa? Karena sekarang ini kita kan sudah terpisah menjadi negara-negara tersendiri. Sudah ada negara Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, ada Brunei, ada Thailand, ada Vietnam. Jadi tidak mungkin kalau umpamanya disatukan gitu loh dengan sebutan dari Melayu Nusantara, Melayu Raya kan seperti itu atau Indonesia Raya. Untuk keseluruhan kan nggak mungkin. Indonesia cukup Indonesia saja tuh gitu. Kalau umpamanya diusulkan dengan Melayu Raya yang mencakup seluruh Nusantara kan lebih nggak mungkin lagi. Logikanya di mana? Tapi karena ini wacana ya kita jawab dengan wacana. Masih relevankah dan apa tujuannya sebenarnya ini kan gitu toh. Terus kalau umpamanya tadi dihubungkan bahwa di wawancara tadi sesi wawancara ada pengungkapkan tonggak Islam ya, penyatuan Islam di bawah pimpinan Melayu kan gitu toh. Tonggak Melayu yang menancapkan yang mengusahakan pertama tuh etnis Melayu kan seperti itu. Ini juga perlu dipertanyakan juga yo. Aneh ini. Ini sebuah wacana yang cukup aneh, tapi ya kita jawab santai saja kawan. Kita santai saja menjawabnya. Ini atau lucu-lucuan itu bagaimana, tapi kita jawab juga. Kalau secara yang dipahami itu istilahnya khilafah Islamiyah yang mencatukan seluruh kekuatan Islam, itu tidak seperti itu pemahamannya. Tidak seperti itu, tidak harus dipimpin oleh dari Melayu, tidak begitu juga kan. Terus dari sesi wacananya juga nyeleneh. Wacananya judulnya kan Wacana Kesatuan Islam Serantau. Wacana Kesatuan Islam Serantau ini kan juga aneh. Kita tahu semua bahwa agama Islam itu berasal dari Arab. Berasal dari Arab karena Nabi Muhammad SAW berasal dari sana kan gitu. Kalau sebutan rantau dalam pengertian bahasa Indonesia KBBI, rantau itu pergi merantau, pergi jauh dari daerahnya asli, kemudian pergi ke suatu tempat mencari penghidupan, itu namanya merantau. Kalau wacana Islam serantau berarti orang Islam yang sedang merantau kemudian wacana disatukan kan begitu. Tapi yang ada orang-orang Nusantara sendiri kan gitu toh. Bukan dari, kalau namanya merantau kan berarti orang Islam dari Arab itu pergi ke tanah Nusantara kemudian disatukan lagi kan gitu toh. Ini kan enggak, lucu juga ini dalam bahasanya. Kita nggak tahu arti dalam bahasa Malaysia bagaimana, tapi dalam arti bahasa Indonesia kan begitu. Kecuali kalau apa yang diungkapkan tadi itu merupakan sebuah ormas, organisasi masyarakat atau paguyuban lah. Paguyuban. Kalau paguyuban itu mungkin bisa diterima karena begini, di daerah Indonesia itu di Jakarta itu umpamanya ada paguyuban orang Minangkabau, itu ada paguyuban mungkin yang orang Wonogiri ada, itu Persatuan Keluarga Besar Wonogiri itu Jakarta ada, itu organisasi masyarakat. Atau mungkin juga teman-teman yang di Sumatera, itu ada namanya sebuah perkumpulan Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera, nah kayak gitu bisa. Jadi itu mungkin organisasi orang Melayu yang merantau
di seluruh ASEAN. Nah itu membuat organisasi itu mungkin bisa seperti itu toh. Tapi kalau cita-citanya Melayu Raya tadi aneh. Tidak bisa, secara perspektif agama juga tidak begitu. Khilafah Islamiyah tidak begitu. Terus dari perspektif politik tidak mungkin. Orang masing-masing sudah ada negara. Kan nggak mungkin negara dalam negara loh. Lucu ini. Ini karena wacana ya kita jawab dengan wacana juga kan gitu kan. Jadi ini cukup nyeleneh ini yang diusulkan oleh ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia. Ini cukup nyeleneh. Orang Indonesia juga ada tuh itu. Jadi cukup aneh ini. Cukup nyeleneh ya. Cukup sekian istilahnya reaksi dari tutor gabut official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor gabut official. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.